Bagian ini 1 jam 39 menit, beda 9 menit teman-teman ya. Nah, yang harus kita bandingkan di sini adalah dari segi penontonnya. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini teman-teman ya, itu hanya bisa mendapatkan konversi 1. Coba teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini dia. Terus langkah mengatasinya itu kayak gimana, Dang? Nah, langkahnya ini sebetulnya simple teman-teman ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi seputar TikTok lagi. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini cukup menarik teman-teman ya, yaitu ngebahas tentang akun yang terkena shadow ban. Nah, buat teman-teman yang posisinya sebagai kreator ataupun penjual online, pasti mungkin sudah tahu ya masalah shadow ban ini. Nah, saya pun mengalaminya teman-teman ya, tapi setelah saya coba alami dan saya coba cari solusi, alhamdulillah ketemu. Dan solusi tersebut akan saya coba share di video kali ini. Nah, buat teman-teman nih yang nggak tahu shadow ban itu apa, jadi di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Shadow ban ataupun shadow banning adalah kondisi di saat kurator aplikasi media sosial memblokir sebagian pengguna tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya. Setelah konten terkena shadow ban, konten akan mendapatkan lebih sedikit interaksi dari biasanya. Nah, buat teman-teman nih yang suka bikin konten di IG ataupun di TikTok ya, terus tiba-tibanya itu lagi rame view-nya, terus tiba-tiba anjlok. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Faktor pertama, akun yang terkena shadow ban. Nah, namun di sini bukan cuma satu aja yang ingin saya bahas. Di video ini saya ingin ngebahas tentang pengaruh apa saja sih kalau misalkan akun kita terkena shadow ban, dan apa yang harus kita lakukan kalau misalkan akun kita terkena shadow ban. Nah, tanpa banyak basa-basi teman-teman ya, kita akan langsung saja mulai bahas. Oke, kita masuk dulu ke bagian sini. Nah, di sini ada 2 akun. Di sini saya akan bahas 3 pengaruh dari akun yang terkena shadow ban. Yang pertama dari konten, yang kedua dari live streaming, dan yang ketiga dari iklan. Kita akan bahas dulu dari segi kontennya. Nah, di sini teman-teman ya bisa kalian lihat akun saya, dan kalau misalkan kalian suka nonton video saya, mungkin udah tahu akun ini ya. Akun ini saya sering iklan juga, live streaming juga nggak pernah berhenti sih ya. Setiap minggu juga sering live, kecuali minggu mungkin teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini view-nya itu 83, 86. Kalau misalkan yang 57.000 ini itu cuma iklan ya. Terus di sini paling besar itu 153 ya, 153-an. Dan di sini iklan, ini iklan, dan ini kena iklan juga teman-teman ya. Tapi nggak lama ya yang ini teman-teman ya. Terus ini juga biasa ya organik, ini juga organik sampai ke atas. Nah, di sini untuk akun yang ini, saya mencoba untuk membuat konten dengan konsep yang lagi rame di TikTok. Misalkan dari segi musik, saya ikutin gitu kan. Dari challenge, saya ikutin teman-teman ya. Saya kira bakalan bisa ya dapat traffic lumayan lah. Tapi enggak teman-teman ya. Di sini kalau misalkan kita lihat, view-nya itu cuma mentok di 74, paling besar. Saya coba untuk rutin lagi upload, ternyata malah dapat view yang lebih sedikit teman-teman ya. Jadi dari mulai 70 turun menjadi 40 gitu kan, menjadi 30 dan terakhir menjadi belasan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini sudah saya coba utak-atik dari mulai captionnya, terus hashtagnya dan musiknya. Tapi tetap saja di sini kontennya itu malah dapat view yang sedikit. Nah, di sini mungkin teman-teman udah tahu kalau akun yang terkena shadow ban itu view-nya bakalan sedikit meskipun mencoba konten yang lagi rame ya. Nah, itu untuk pengaruh yang pertama. Pengaruh yang kedua itu bukan cuma di konten saja, tetapi di live streaming. Nah, kita akan coba masuk dulu teman-teman ya ke sini. Nah, ini adalah live streaming yang sudah saya lakukan beberapa minggu sebelumnya. Yang pertama mungkin menggunakan akun yang terkena shadow ban. Awalnya sih nggak nyadar ya kalau misalkan akun saya itu terkena shadow ban. Tapi setelah saya coba cek, ternyata benar. Yang pengaruhnya itu bukan cuma di konten saja, melainkan di live streaming. Kita akan coba bandingkan teman-teman ya. Nah, di sini ada akun Ajuka Hijab Official. Nah, ini akun yang terkena shadow ban dibandingkan dengan, maksudnya itu disamakan ya, dengan Ajuka Hijab. Nah, ini adalah konten yang baru. Kalau nggak salah 4 harian saya buat akun ini teman-teman ya. Nah, ini ya, kita akan coba ambil durasi yang cukup lama. Nah, ini contohnya ya, 1 jam 30 menit. Kita akan ambil yang ini, terus kita akan ambil juga yang bagian ini, 1 jam 39 menit. Beda 9 menit, teman-teman ya. Nah, yang harus kita bandingkan di sini adalah dari segi penontonnya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di bagian sini, itu penontonnya 274. Kalau misalkan kita live streaming selama 1 jam 30 menit. Ya, 1 jam lebih, teman-teman ya. Dan ini terkena, dan ini akunnya itu kena shadow ban. Tapi kalau misalkan kita lihat di bagian yang baru, yang akunnya nggak kena shadow ban, waktu 1 jam 39 menit itu mendapatkan penonton sekitaran 400-an dan produk dilihat sebesar 507. Artinya di sini kalau misalkan kita mau live streaming dengan akun yang terkena shadow ban mungkin sulit teman-teman ya untuk bisa mendapatkan
konversi. Bukan cuma konversi aja sih, untuk bisa mendapatkan penonton pun bakalan sulit. Jadi ya kayak gini teman-teman ya, akun yang terkena shadow ban itu impact-nya itu bukan ke konten saja, melainkan ke live streaming juga. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan akun yang terkena shadow ban diiklanin, itu bakalan berpengaruh nggak? Nah, saya sudah coba teman-teman ya, sebelumnya saya sudah coba di bagian TikTok Ads. Nah, saya coba iklannya itu di bagian TikTok Ads, bukan di aplikasi bos ya, saya belum pernah coba kalau misalkan akun yang terkena shadow ban diiklanin di aplikasi bosnya ya, di aplikasi TikToknya. Tapi saya coba di sini. Nah, ternyata berpengaruh teman-teman ya, yang awalnya saya kalau misalkan iklan dengan konsep yang sama, terus dengan pola yang sama, itu bisa mendapatkan konversi sekitaran 10 lah, 10 pcs ke atas gitu kan. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini teman-teman ya, itu hanya bisa mendapatkan konversi 1. Coba teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini dia, konversinya 1. Waduh, sumpah, ini boncos langsung teman-teman ya. Padahal nggak dibedain gitu kan. Saya cuman bikin campaign baru, grup baru, iklan baru. Nah, konsep di bagian grupnya itu saya samakan teman-teman ya. Ternyata tetap aja dapat impact-nya itu kena ke bagian konversinya. Ya, jadi dari sini sudah bisa disimpulkan kalau akun yang kena shadow ban itu kenanya bukan ke konten saja, melainkan ke live streaming dan ke iklan. Itu teman-teman ya. Dan terakhir di sini kalau misalkan teman-teman lihat, ini adalah konten yang baru, sebetulnya hampir sama ya, cuman konsep kontennya itu berbeda. Kalau yang ini lebih ke detail produk, kalau yang ini lebih ke model. Nah, di sini saya coba mengikuti tren yang lagi rame gitu kan, menggunakan musik, ya cuman berbeda dari konsepnya aja. Ternyata di sini bisa mendapatkan view yang lumayan, bukan ya nggak FYP sih, tapi lumayan lah daripada akun yang awal seperti ini teman-teman ya. Di sini saya coba untuk rutin untuk upload video, upload konten. Lumayan untuk view-nya itu bisa tembus ke 100 ke atas. Tapi kalau misalkan kita terus rajin lagi, bisa aja ini tembus ke 1000 teman-teman ya. Jadi seperti itu ya untuk pengaruh kalau misalkan kalian akunnya terkena shadow ban. Terus langkah mengatasinya itu kayak gimana, Dang? Nah, langkahnya ini sebetulnya simple teman-teman ya. Yang harus teman-teman lakukan di sini adalah jangan pernah nge-upload video, baik itu dari influencer ataupun dari konten yang sudah kita buat. Salah satunya contohnya itu ini ya. Nah, ini sebetulnya udah diupload oleh influencer, apalagi yang ini teman-teman ya. Ini udah diupload sama influencernya itu hampir 2 kali kalau nggak salah. 2 kali diupload terus di tag akun saya. Tiba-tiba ternyata pengaruhnya dari sini. Ya, saya nggak tahu kalau misalkan influencer ikut upload, saya juga ikut upload itu bakal berpengaruh. Ternyata benar teman-teman ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan pernah ngupload konten yang orisinil teman-teman hapus terus upload lagi. Maksudnya kayak gini nih, teman-teman itu upload ya, misalkan konten yang ini nih, ini baru dibuat, di-upload, terus tiba-tiba itu nggak pakai caption, lupa lah, nggak ada caption ataupun nggak ada hashtag. Pas di-upload, ya udah ke-publish lah teman-teman ya, udah masuk ke bagian beranda ataupun ke bagian feed-nya, teman-teman hapus, karena ada kesalahan di bagian caption, dihapus, dibenerin captionnya, terus di-upload lagi. Nah, ini permasalahannya dari situ ya, jadi jangan pernah re-upload teman-teman ya, seperti itu. Terus yang ketiga, ini saya nggak tahu kalau misalkan ini kena ataupun enggak ya, tapi saya sudah ngalamin sih intinya teman-teman ya. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman itu punya host ataupun punya karyawan ataupun ya intinya banyak HP lah, terus multi device, maksudnya itu satu akun di 3 HP diloginkan semua gitu kan, apalagi sambil nonton live-nya ataupun sambil ngelihat kontennya. Nah, itu bermasalah sebetulnya teman-teman ya, kalau menurut pandangan saya pribadi. Tapi kalau misalkan menurut pandangan teman-teman itu berbeda ya mungkin bisa aja ya. Tapi saya sudah merasakannya, ternyata login di 3 device dengan akun yang sama dan jaringan yang sama itu berpengaruh. Seperti itu teman-teman ya. Jadi secara kesimpulannya nih, kalau misalkan akun yang terkena shadow ban, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan pernah re-upload ya. Jadi pengaruhnya itu lumayan berat ya untuk akun yang ya kalau misalkan akunnya itu followernya baru sedikit, jadi gak jadi masalah teman-teman ya. Sayangnya kalau misalkan akun yang followernya itu udah ribuan, nah itu yang bikin rugi. Terus kalau misalkan nunggu bisa nggak, Dang? Nah, kalau misalkan nunggu itu bisa teman-teman ya. Nunggunya itu sekitaran 3 minggu ataupun 2 mingguan ya. Jadi kalau misalkan udah nyampe di waktu tersebut, akun kita akan kembali normal. Tapi ya kayaknya agak kurang teman-teman ya. Akun yang sudah terkena shadow ban biasanya itu jadi warning ya, jadi pemberitahuan juga kalau misalkan melakukan kesalahan di kemudian hari. Jadi ya solusi saya itu buat akun baru lagi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi hanya itu saja yang ingin saya sampaikan di video kali ini buat teman-teman yang sering bikin konten di TikTok. Jangan lupa untuk perhatikan ketika upload dan perhatikan juga ketika live ya. Oke, itu saja mungkin ya video yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.